Sobat Islam, nama Gus Samsudin dari Padepokan Nurjat Sejati kini mulai banyak menarik perhatian kita setelah banyaknya video tentang pembasmian dukun santet menyimpang dan tentunya pengobatan massal yang dilakukannya. Kini sudah banyak dari para dukun santet telah disadarkan dan kembali ke jalan yang benar setelah adu kekuatan dengan Gus Samsudin ketika dari para dukun menantangnya untuk adu ilmu. Dan yang paling viral dari Gus Samsudin adalah dengan pengobatan yang dilakukan oleh beliau saat ini, walaupun kini ada pula yang mempermasalahkan karena dianggap ada trik dalam pengobatannya. Banyak doa dan dukungan kepada Gus Samsudin itu terlihat dari banyaknya orang yang sudah disembuhkan olehnya saat ini. Banyak pula dukungan dari kita semua itu terlihat dari video-videonya di YouTube yang selalu menarik banyak perhatian kita untuk menyaksikannya. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa praktek pengobatan dan video dari Gus Samsudin hanyalah trik sulap dan settingan yang tidak asli kebenarannya untuk syiar agama dengan cara yang berbeda. Terlepas dari itu semua, banyak dari kita mempertanyakan kesaktian dan karomah apa yang dimiliki beliau sehingga bisa dengan tegas dan berani memberantas dukun santet serta mengobati banyak pasien yang sakit oleh Gus Samsudin saat ini. Banyak yang mengatakan bahwa kekuatan dan kesaktian yang dimiliki Gus Samsudin adalah dengan ilmu hikmahnya. Banyak pula yang mengatakan bahwa beliau sudah mengamalkan amalan-amalan yang dikhususkan untuk membasmi dukun santet serta pengobatan massal yang biasa ia lakukan. Dan apakah semua itu benar adanya? Mari temukan jawabannya dengan menyimak videonya sampai selesai. Kini kita semua mulai tahu bahwa praktek perdukunan menyimpang ternyata banyak di negeri kita setelah menjamurnya konten serupa di YouTube seperti Gus Samsudin saat ini. Praktek dukun santet ini tentunya sangat berbahaya untuk membuat orang lain susah, mulai dari menyakiti, membuat sengsara, hingga membuat orang meninggal tanpa tersentuh oleh hukum karena sulit dibuktikan keberadaannya. Banyaknya laporan terkait ini dan juga keinginan sendiri sehingga Gus Samsudin tergerak untuk memberantasnya dan bertekad untuk melenyapkan praktek menyimpang yang sangat merugikan banyak orang ini. Lalu ini mungkin letak kesaktian dan kekuatan untuk membasmi dukun santet dan menyembuhkan banyak orang sakit yang dimiliki kiai atau ustadz kini dibahas oleh Ustadz Abdul Somad atau biasa disebut UAS yang dimiliki kiai. Mungkin saja seperti Gus Samsudin dari Padepokan Nurjat Sejati. Kenapa ada sebagian ulama dan kiai mempunyai karomah sakti seperti kebal? Itu semua karena keimanannya atau bantuan jin. Hadis tentang karomah sahih, buka sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat. Coba tengok bunyi hadisnya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat, bukan yang wajib. Salat sunat, puasa sunat, zikir sunat, sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Jatuh cinta Allah kepada hamba itu karena ibadah sunatnya banyak. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya dia memandang dengan mata. Jadi kalau ada orang bisa tahu isi hati orang lain, tak mustahil. Tapi ingat dulu pangkal hadisnya, karena ibadah sunat, bukan karena Mbah Slamet masuk ke dalam, bukan karena Pak Ilyas masuk ke dalam. Kirim Al-Fatihah untuk Mbah Ilyas, kirim Al-Fatihah untuk Mbah Anu, kirim Al-Fatihah. Kan itu ajaran Kiai Dimas Kanjeng. Ingat, idza ra'aital latiyati idza ra'aitar rajula, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas awan, yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air, la taltar, jangan kau tertipu. Kau tengok ada orang berjalan di atas awan, berjalan di atas air, jangan kau tertipu. Kebal, jangan kau tertipu. Lalu apa? Pandanglah istiqomahnya. Jalan di atas air, terbang di atas awan. Ada orang gila ditempeleng sembuh tapi tak sholat. Oh,
kode etik dalam tasawuf ahlu sunnah wal jamaah, pandanglah istiqomahnya dalam beramal. Bahwa kesaktian yang dimiliki kekasih Allah akan dengan mudah melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia karena keistiqomahannya menurut UAS. Terlepas benar atau tidak settingan atau tidak kesaktian yang dimiliki Gus Samsudin, ini bukan hal yang harus dipermasalahkan. Yang terpenting bagi kita adalah mengambil hikmah kebaikan dan bisa mengamalkan syiar yang beliau sampaikan. Karena benar atau tidaknya hanyalah dari ustadz dan kiai yang melakukan yang tahu dan menjadi tanggung jawab sendiri tanpa harus kita mempermasalahkannya. Yang jelas apa yang Gus Samsudin lakukan dengan syiarnya dalam membasmi dukun santet dan pengobatannya telah membuat kita tahu dan berhati-hati dengan praktek para dukun dan membuat kita lebih bertakwa serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rangkuman ulasan kami terkait pembahasan terbongkar siapa sebenarnya Gus Samsudin, siapakah sebenarnya Gus Samsudin dari Padepokan Nurjat Sejati. Wallahu alam bishawab.